Selamat datang di podcast Orang Kita. Siapakah yang akan mewakili Nusa Tenggara Timur di parlemen, baik itu di DPR RI maupun DPD RI untuk periode 2024 hingga 2029? NTT telah memilih dan menentukan nasibnya pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Dan hari-hari ini KPUD sedang melakukan proses rekapitulasi suara. Data yang telah kami kumpulkan dari KPU Real Count yang ada di website KPU per hari Sabtu 24 Februari 2024 tercatat sejumlah nama yang akan mewakili kepentingan Flubamora di Senayan. Siapa saja mereka? Simak podcast Orang Kita. Dapil Nusa Tenggara Timur 1, NTT 1 yang meliputi seluruh kabupaten yang ada di daratan Flores hingga Lembata. DPR RI yang akan ke Senayan adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKB dengan 69.000 suara. Dipo Nusantara, petahana. Yang kedua, Partai Demokrat dengan 57.000 suara. Beni Kaharman, petahana. Yang ketiga, PDIP 112.000 suara, Andreas Hugo Pereira, petahana. 4. Golkar 58.000 suara, Melkias Markus Mekeng, petahana. Kelima, Nasdem 58.000 suara, Juli Sutrisno Laiskodat. 6. Partai PAN 68.000, Ahmad Yohan. Jadi kita petakan seluruh anggota DPR RI yang akan mewakili kita dari Dapil NTT 1, semuanya adalah petahana. Perjuangan sejumlah politisi, baik dari Partai Gerindra dan partai-partai yang lain, berjuang untuk mewakili NTT kandas, gagal, tidak bisa mengalahkan kekuatan para petahana dalam kontestasi 14 Februari yang lalu. Tentu saja kita masih menunggu hasil lengkap, hasil akhir dari KPU, tapi setidaknya data ini yang sudah bisa kita kumpulkan per hari Sabtu 24 Februari 2024. Keseluruhan petahana Dapil NTT 1 akan kembali berjuang untuk kepentingan NTT 1 dalam hal ini ke Senayan. Kita ulangi, PKB dengan Dipo Nusantara, Demokrat Beni Kaharman, Andreas Hugo Pereira PDIP, Melkias Markus Mekeng Golkar, Juli Sutrisno Laiskodat Nasdem, dan Ahmad Yohan dari PAN. Demikian dari Dapil NTT 1. Kita melangkah ke Dapil NTT 2. 7 perwakilan kita di DPR RI Dapil NTT 2 yang akan memberikan perjuangan bagi kepentingan Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2029. Nama-nama yang muncul juga pada umumnya petahana. Kita lihat. Gerindra 57.000 suara, ada nama Serena Francis. Yang kedua, Golkar kembali 81.000 suara, Melki Lakalena. Yang ketiga, Nasdem, tentu saja Victor Bungtilu Laiskodat. Dan yang keempat, Demokrat kembali petahana Anita Yakobaga dengan 68.000 suara. PDIP 61.000 suara, Ansilema. PKB 34.000, Usman Hussein. Dan kemungkinan suara ketujuh adalah dari Golkar, suara kedua Golkar yaitu Gabriel Novanto. Jadi perubahan sedikit terjadi di Dapil NTT 2. Jadi 2019-2024 ada dua partai yang mengirimkan dua anggotanya ke DPR RI, yaitu Partai Demokrat dan Partai PDIP. Namun kedua partai tersebut kali ini hanya mungkin mengirimkan satu calon atau satu anggota legislatif ke Senayan. PDIP yang semula di tahun 2019 mengirimkan anggota legislatif Ansilema dan Herman Heri, kali ini urutan nomor 2 PDIP, putra dari Herman Heri, nampaknya tidak berhasil, tidak sesukses ayahnya. Jadi PDIP-nya hanya mengirimkan satu anggota legislatif ke Senayan, yaitu Ansilema. Dan Partai Demokrat yang dahulu mengirimkan 2 kursi
hanya kali ini 1 kursi, yaitu Anita Yakobaga. Sedangkan kursi kedua kemungkinan besar akan diraih oleh Partai Golkar, Gafriel Novanto, putra dari Setia Novanto. Sukses besar mungkin patut kita sampaikan kepada Ketua DPD Golkar NTT, Bapak atau kakak kita Melki Lakalina yang pernah menjadi narasumber podcast Orang Kita. Jadi kami ulangi, 7 anggota legislatif DPR RI dari Dapil 2 NTT, 1 dari Gerindra, Serena Francis, Melki Lakalina dari Golkar, Victor Bung Tilu Laiskodat, mantan gubernur kita dari Nasdem, Anita Yakobaga dari Demokrat, Ansi Lema PDIP, Usman Hussein PKB, dan kursi ke-7 kemungkinan besar diraih oleh Gafriel Novanto dari Partai Golkar. 13 anggota legislatif yang akan mewakili kepentingan-kepentingan Nusa Tenggara Timur di Senayan. Sudah kami sampaikan. 6 dari Dapil NTT 1 dan 7 dari Dapil NTT 2. Kita lanjutkan, masih 1 lagi perwakilan kita di Senayan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ada sejumlah calon yang berkontestasi dan nampaknya ada petahana yang harus tersingkir dari gelanggang politik 2024-2029 dan ada 2 wajah baru yang hadir dan mewarnai publik NTT dalam 5 tahun ke depan. 2 wajah baru, wajah anak muda. Kita lihat siapakah mereka? 4 anggota DPD dari perwakilan Nusa Tenggara Timur, yakni yang pertama peraih suara terbanyak adalah Dr. Stevi Harman, putri dari anggota legislatif Benika Harman, meraih suara di kisaran 211.000. Ini raihan terbesar yang didapat dari keseluruhan anggota DPD RI asal NTT. Suara kedua, raihan nomor 2 adalah Angelo Wakekako, putra Ende, yang dulu juga berhasil petahana. Dia adalah anggota DPD RI dari NTT di 2019 dan kembali mempertahankan diri menjadi anggota DPD 2024. Angelo Wakekako meraih 202 suara, selisih sekitar 9.000-an suara dari nomor 1, Stevi Harman. Dan nomor 3, lagi-lagi pendatang baru, El Asamau, mantan pegawai negeri sipil pada sebuah dinas di pemerintah Kabupaten Alor, yang mengundurkan diri dari ASN dan kemudian berkontestasi pada pemilihan legislatif dan menjadi anggota DPD yang dipilih oleh 144.000 suara masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini potensi baru, potensi anak muda yang kami dengar El Asamau ini cukup masif pergerakannya. Kita lihat di TikTok, di media sosial. El Asamau ini juga anak muda yang punya potensi bagus. Dia kalau tidak salah sudah lulus S2 dari luar negeri dan punya pandangan-pandangan nih yang bagus untuk kepentingan NTT ke depan. Dan yang keempat, petahana Ibu Hilda Manafe, 135.000. Namun Ibu Hilda Manafe masih dibayang-bayangi oleh nomor 5. Yang kami lihat perolehan suara nomor 5 adalah Abraham Lianto yang saat ini di 133.000. Artinya selisih 2.000 suara saja dari Hilda Manafe. Apakah Abraham Lianto yang tersingkir? Karena Abraham Lianto ini juga petahana. Ataukah Hilda Manafe yang tersingkir dari kontestasi DPD RI perwakilan Nusa Tenggara Timur? Kita akan tunggu hasil rekapitulasi final dari KPU pada waktunya nanti. Demikian keseluruhan caleg terpilih DPR RI dan DPD RI dari Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. NTT telah memilih, NTT telah menentukan pada 13 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI. Pada 17 nama inilah harapan kita gantungkan ke mereka. Kepentingan Nusa Tenggara Timur tidak muluk-muluk. Kita sering sampaikan melalui podcast Orang Kita soal kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, isu-isu stunting harus diselesaikan, masalah tindak pidana perdagangan orang harus diberantas, isu korupsi, isu kolusi, nepotisme yang masih terjadi di sejumlah pemerintah kabupaten kota di NTT juga harus menjadi perhatian. Isu-isu tersebut mesti disuarakan juga oleh 17
anggota legislatif kita, baik DPR RI maupun DPD RI. Demikian podcast Orang Kita. Salam manis untuk Purba Murah tercinta.